Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ilna Nurmadinita dengan nomornya 230106444172. Saya berasal dari kelas 2023E jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai polusi udara, apa sih polusi udara itu? Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Kemudian selanjutnya kita akan beralih terhadap penyebab polusi udara. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Contohnya seperti asap kendaraan, asap rokok, pembakaran hutan, asap pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih terhadap dampak polusi udara. Dampak polusi udara adalah memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, yang menjadi topik infografis ini adalah polusi udara di ibu kota yang kian meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, kualitas udara di Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Polusi udara di Jakarta memiliki dampak serius terhadap kesehatan penduduk. Partikel-partikel mikroskopis yang terhirup dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan bahkan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya kita beralih ke beberapa faktor penyebab utama polusi udara di Jakarta. Yang pertama adalah kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang cepat di Jakarta merupakan salah satu faktor utama polusi udara. Gas buang dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil mengandung berbagai zat berbahaya seperti nitrogen dioksida dan partikel-partikel mikroskopis. Yang kedua adalah penyebabnya adalah industri. Pusat industri di Jakarta dan sekitarnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap polusi udara. Proses industri seperti pembakaran batu bara dan penggunaan bahan kimia dapat menghasilkan emisi berbagai zat pencemar. Yang ketiga adalah konstruksi. Konstruksi atau pembangunan gedung-gedung tinggi juga dapat menyebabkan polusi udara akibat debu dan partikel-partikel dari aktivitas konstruksi. Yang selanjutnya adalah pertanian dan pembakaran sampah. Praktik pembakaran sampah serta kegiatan pertanian yang tidak terkendali juga berkontribusi terhadap polusi udara, terutama dalam bentuk partikel dan gas-gas beracun. Setelahnya, polusi udara akan berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pernafasan. Polusi udara dapat memperburuk penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis, serta menyebabkan batuk, sesak nafas, dan iritasi pada saluran pernafasan. Kemudian, polusi udara juga mengakibatkan penyakit jantung. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung, seperti serangan jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Gangguan fungsi paru-paru juga dapat disebabkan dari polusi udara, karena dapat mengurangi fungsi paru-paru secara perlahan, terutama pada anak-anak dan lansia. Polusi udara juga berefek buruk pada kehamilan. Polusi udara dapat meningkatkan resiko komplikasi selama kehamilan dan mengganggu perkembangan janin. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus polusi udara di ibu kota? Berdasarkan hasil survei Curious Data Insight Center, mayoritas atau sekitar 83,6% responden menilai upaya dilakukan pemerintah dalam mengurangi polusi udara adalah pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH. Kemudian, dari data tersebut bisa kita lihat bahwa 60,5% responden menilai pemerintah mendorong penggunaan transportasi berbasis listrik untuk mengurangi polusi udara. Diikuti dengan pelaksanaan Car Free Day sebesar 59,4%, membuat standar emisi industri dan menindak pelanggar
sebesar 56,3% responden, serta menindak pelaku pembakaran sampah sekitar 40,6% responden. Ada juga 28,3% responden yang menilai pemerintah berupaya mengurangi polusi udara dengan memperbanyak alat ukur kualitas udara. Survei tersebut dilakukan terhadap 512 responden dari berbagai wilayah di Indonesia dengan proporsi 54,6% responden laki-laki dan 45,4% responden perempuan. Oke, cukup sekian info yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dadah.